You say that I'm psychotic, but then you like it like. Welcome back to Sailing or Layer channel, the channel about sailing, ship, maritime information, sea adventure, seafarer, tugging and all about life at sea. Hutan merupakan sumber daya alam yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu sumber devisa, produk kayu olahan menduduki peringkat kedua setelah minyak dan gas. Pemanenan hasil hutan melibatkan serangkaian kegiatan kehutanan yang mengubah pohon atau biomasa lain menjadi sumber daya yang berguna bagi kehidupan ekonomi dan budaya. Salah satu kegiatan yang tercakup dalam pemanenan hasil hutan adalah pengangkutan kayu ke area penyimpanan kayu atau ke fasilitas pengolahan lebih lanjut. Pengangkutan dalam kegiatan kehutanan melibatkan pengangkutan balok kayu dari lokasi penebangan ke tujuan akhir, seperti area penyimpanan kayu atau langsung ke konsumen. Tujuan pengangkutan kayu adalah memastikan kayu sampai di tujuan tepat waktu secara kontinu dan dengan biaya minimal. Kualitas kayu akan menurun jika terlalu lama dibiarkan di hutan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknis pengangkutan kayu. Pemilihan mode pengangkutan kayu sangat penting. Pengangkutan adalah kegiatan fundamental dan penting dalam pemanfaatan hasil hutan. Hal ini didasarkan pada fakta berikut. Kayu merupakan bahan yang relatif murah persatuan berat dan volume. Kayu memiliki volume dan berat yang besar. Hutan produksi umumnya terletak di daerah terpencil, dan pohonnya tersebar luas. Daerah hutan umumnya memiliki topografi yang menantang, dengan lembah dan sungai. Biaya pengangkutan merupakan biaya terbesar dalam kegiatan pemanenan. Mode pengangkutan kayu dibagi menjadi pengangkutan air dan pengangkutan darat. Faktor yang menentukan metode pengangkutan meliputi biaya, panjang dan berat kayu, ketersediaan tenaga kerja, jarak ke pabrik pengolahan kayu, skala operasi, topografi, iklim, nilai tegakan dan permintaan tahunan oleh pabrik pengolahan, serta peralatan yang digunakan. Pengangkutan air. Beberapa faktor membuat pengangkutan kayu melalui air populer, termasuk kondisi yang membuat pengangkutan darat tidak praktis. Sebagian besar kayu bernilai ekonomi tinggi di Indonesia adalah kayu yang terapung. Area penebangan kayu dekat dengan sungai yang lebar dan dalam. Sumber kayu umumnya berada di hulu, sementara industri berada di hilir. Ukuran rakit dapat disesuaikan dengan fleksibel tergantung sungai yang akan dilalui. Selain keuntungannya, pengangkutan kayu melalui air juga memiliki dampak negatif, termasuk bentuk sungai yang berkelok-kelok yang mengganggu pengangkutan kayu. Sungai pasang surut hanya memungkinkan pengangkutan musiman. Musim yang tidak menentu menyebabkan kerusakan kayu karena terlambat dibawa keluar dari hutan. Pengangkutan kayu melalui air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kualitas kayu menurun karena terendam dalam air untuk jangka waktu yang lama. Dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar akibat kulit kayu yang terkelupas. Perakitan balok adalah salah satu metode pengangkutan kayu termurah dan merupakan salah satu cara tertua untuk mengangkut balok kepada pengguna. Pengangkutan air relatif murah dan tidak memerlukan investasi besar untuk konstruksi. Kekurangannya adalah bahwa lokasi sungai tidak selalu sesuai harapan, terutama untuk pengangkutan kayu. Sungai adalah sarana yang paling hemat biaya, karena volume setiap angkutan bisa signifikan, mengurangi biaya persatuan volume. Dengan pemilihan metode pengangkutan yang tepat, penggunaan sungai sebagai jalur pengangkutan kayu dapat memberikan manfaat. Kayu log di sana sudah terkumpul dalam beberapa hari terakhir. Melihat tumpukan kayu log yang sangat rapi dengan berbagai ukuran dari yang kecil hingga besar, kemungkinan besar kayu-kayu ini akan segera dipindahkan ke pabrik pengolahan sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Namun, disayangkan melihat beberapa batang kayu yang mulai lapuk akibat terlalu lama terendam dalam air atau terpengaruh oleh perubahan cuaca ekstrim selama penumpukan di darat. Kemungkinan batang kayu ini tidak memenuhi kriteria yang diharapkan dan perlu dipertimbangkan untuk penanganan lebih lanjut. Semoga proses pemindahan dan pengolahan kayu log berjalan lancar dan efisien. Aktivitas pemuatan kayu log dari lokasi penyimpanan ke atas tongkang kayu log yang akan ditarik oleh kapal tugboat ke pabrik. Pengolahan merupakan proses yang memerlukan perlengkapan alat keselamatan yang baik karena termasuk dalam kategori pekerjaan berisiko tinggi. Dengan menggunakan loader clipper dan crane khusus, serta tenaga yang berpengalaman, batang kayu log berhasil ditransfer ke atas tongkang pengangkut.
mengangkut. Kelancaran proses pemuatan sangat tergantung pada kondisi cuaca. Dalam kondisi normal, proses pemuatan biasanya berlangsung hingga 10 hari atau lebih. Namun jika cuaca buruk seperti hujan, proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Penting untuk memastikan keselamatan selama aktivitas pemuatan kayu log dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Semoga proses pemuatan berjalan lancar dan aman. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan semua pekerja yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Terima kasih sahabatku telah menonton video singkat ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya, dan terus dukung perkembangan channel kami ya. Goodbye and see you soon.